Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Andra Ari Susanto. Terima kasih sudah hadir di channel ini. Ya, di kesempatan yang berbahagia seperti sekarang ini, saya akan sharing mengapa memilih mempergunakan PC rakitan. Ya, PC rakitan. Jadi mungkin ada di antara teman-teman yang bertanya, mengapa sih menggunakan PC rakitan? Padahal misalnya sudah punya MacBook Pro misalnya gitu kan, atau sudah punya MacBook Air gitu. Nah, teman-teman, alasan secara pribadi mengapa mempergunakan komputer rakitan ya, komputer yang kita rakit. Jadi komputer ada dua ya, teman-teman mungkin sudah tahu ya, ada komputer yang build up ya, kemudian ada komputer yang sifatnya rakitan. Ya, dua-duanya memang dirakit, cuman kalau yang build up kan beli satu paket yang semuanya memang sudah ditentukan oleh perusahaan vendornya. Sedangkan kalau komputer rakitan kita milih sendiri mau diisi seperti apa di dalamnya. Memang beberapa vendor juga sudah memberikan kepada para pembelinya untuk custom ya. Tapi keumumannya kalau dikatakan bahwasanya komputer rakitan adalah memang komputer yang kita rakit sendiri gitu. Nah, mengapa memilih menggunakan komputer rakitan dibanding ya PC rakitan dibanding MacBook Pro lah misalnya gitu kan. Dengan budget yang sama. Jadi asumsi budget yang sama. Tentunya apa yang saya sharekan ini adalah berdasarkan opini pribadi saya sesuai dengan kebutuhan saya, paling untuk editing video, untuk gambar, sama untuk browsing paling, sama nonton YouTube gitu kan. Dan paling banyak untuk membuka browser, active browser yang cukup banyak karena saya adalah digital marketing, advertiser. Jadi kadang-kadang membuka browser cukup banyak. Dan saya kebanyakan pakai Chrome ya, pakai browser Chrome. Baik, yang pertama mengapa menggunakan PC rakitan? Yang jelas yang paling menjadi bahan pertimbangan karena cost efisien ya. Cost efisien yang dimaksud seperti apa? Jadi elemen harga sebuah laptop ataupun komputer kan ada isiannya, ada part-partnya. Misalnya ya, kalau sekarang yang paling dikenal lah, yang elemen termahal itu kan VGA-nya gitu kan. VGA, Visual Graphic Card-nya. Nah, Visual Graphic Card ini sebenarnya harganya itu bisa kita pilih sesuai dengan budget. Misalnya, saya pribadi memang betul editing video, tapi saya tidak editing video yang memang betul-betul super profesional. Maka saya tidak membutuhkan VGA yang terlalu high end misalnya. Kan satu VGA itu ada yang sampai 35 juta, 30 juta, 50 juta. Ya kalau saya pribadi, walaupun saya custom untuk komputer sendiri, saya mencari VGA yang ya masih versi GTX lah, bukan yang RTX lah, yang masih versi lama, di angka yang kisaran 4 sampai 5 juta misalnya. Itu versi murah ya. Versi murah untuk zaman sekarang gitu kan. Karena sekarang ya rata-rata pakai yang 8 sampai 10 juta ataupun yang di atas itu sesuai dengan keperluan teman-teman. Biasa juga nggak pakai buat ngegame lah karena belum merasa butuh untuk bermain game. Nah, saya invest lebih banyak di mana? Mungkin dari budget uang yang untuk PC rakitan saya akan lebih invest di prosesornya. Misalnya kita pilih prosesor yang lebih baru gitu kan. Lalu dari sisi motherboardnya kita pilih motherboard yang sudah support SSD yang NVMe ya, yang kecil, yang dia cuma kecil ditanam langsung di dalam motherboardnya. Dulu kan kalau SSD ya dulu kan ada hard disk pertama, kemudian berkembang menjadi SSD, kemudian sekarang jadi SSD yang tipenya NVMe kalau nggak salah ya. Sekarang udah tipe tinggal PCI Express 3 atau 4 dan sebagainya, panjang untuk itu. Artinya untuk mengakses datanya jauh lebih cepat. Ya, kalau dulu masih pakai kabel gitu, sekarang untuk SSD-nya ditancap langsung di motherboard. Nah, saya invest banyak di motherboard. Kemudian storage. Nah, dengan budget yang mungkin sama, tapi bisa untuk membeli storage yang lebih banyak. Seperti teman-teman tahu, misalnya kayak di MacBook Pro kan, katakanlah harga sama-sama kita membudget untuk keperluan tools kita mencari uang ini, misalnya di budget harga sama-sama 20 juta lah gitu. Itu kan yang paling bisa kalau pakai MacBook Pro paling ya dapatnya yang
256 ya, 256 SSD ya. MacBook Pro-nya paling dapat yang 256 SSD. Kalau yang 512 atau 1 tera sudah di angka 1 tera mungkin udah di angka 40 sampai 60 gitu. RAM-nya juga baru dapat yang paling 8 GB atau memilih 16 GB, cuman nanti dapat SSD yang cuma 128 atau 256. Nah, kalau kita pakai PC rakitan, teman-teman, kita betul-betul bisa menggunakan ya cost efisien tadi. Butuhnya apa sih gitu? Kalau nggak butuh-butuh storage banyak, ya kita nggak usah ke sana. Tapi kalau kita butuh storage banyak, dan enaknya kalau PC rakitan kita bisa main ya. Misalkan untuk storage yang utama, untuk operating system, untuk software-software kita pakai SSD. Kalian mau buat naruh-naruh, itu kita pakai hard disk biasa yang slave. Misalnya kita beli 4 GB, 3 GB, 4 GB, atau berapa giga. Nah, fleksibilitas seperti itu yang tanda kutip susah kita dapat di MacBook Pro gitu kan. Nah, dengan budget yang sama, kisaran 20 juta misalnya. Jadi, dan kita bisa memilih ya, bisa memilih betul-betul apa yang penting di dalam PC rakitan yang kita mau. Nah, jadi kita memilih motherboardnya, milih yang keren misalnya, yang sudah colokan belakangnya sudah USB 3, kemudian sudah bisa Thunderbolt, ya USB Type-C, kemudian kita bisa milih yang colokannya berapa gitu kan. Dan sekarang untuk motherboard aja, untuk colokan audionya sudah dikasih bekal software-software bawaan ya, untuk amplifier. Mungkin ada teman-teman yang suka dengan musik ya, itu sudah ada amplifier yang sudah tertanam dalam motherboard. Software amplifier itu luar biasa, menurut saya keren banget gitu. Dan teman-teman mungkin senang RGB ya. Ya walaupun orang mengatakan RGB itu norak, tapi kadang ada RGB-nya juga keren buat variasi gitu kan, buat variasi. Lalu apalagi ya, dari motherboard kita bisa custom RAM. Nah, RAM ini elemen murah sebenarnya dalam sebuah komputer ya, dibanding dengan VGA gitu kan. Tapi artinya apa? RAM ini bisa kita sesuaikan. Mau RAM yang berapa? Mau yang 8 GB, 16 GB, tinggal nanti pilihan mereknya banyak banget. Ya, kita bisa dengan budget segitu dapat RAM yang cukup besar gitu, cukup besar. Saya kemarin ambil yang 32 GB berapa ya? Saya lupa akhirnya. Tapi artinya murah lah dibanding kalau kita menuntut misalnya MacBook Pro ambil RAM yang angka itu, udah lipatnya udah luar biasa ya. Selanjutnya berkaitan dengan mungkin kekurangannya ya, kekurangan dari PC rakitan ya. PC rakitan jelas makan space karena besar dia. Terus kemudian harga tadi PC aja ini belum termasuk monitor. Tapi satu sisi monitor ini kelebihan, termasuk juga termasuk kekurangan, tapi juga termasuk kelebihan karena kita bisa milih variasi monitor. Sekarang monitor cekung itu wah asik sekali ya, kita pakai monitor yang curve ya. Itu dan murah-murah, ada banyak merek, mulai dari yang LG, mulai dari yang Samsung, mulai dari AOC, mulai dari Dell. Ada banyak, jadi kita bisa sesuaikan dengan budget. Nah, kalau kita nyari laptop yang layar lengkung entah berapa budgetnya nanti kan. Terus kalau kekurangannya, kalau jelas butuh watt yang lebih besar ya, untuk kalau kita pakai komputer pakai rakitan wattnya lebih besar ya. Tapi apa ya, tapi teman-teman menurut saya kepuasan tersendiri lah kalau kita membuat PC rakitan. Kalau untuk isian dalamnya mau software dan sebagainya, kebutuhan masing-masing, kebutuhan orang itu beda-beda. Ada software yang sebenarnya ada di MacBook, ada juga sebenarnya varian versi Windows-nya. Atau intinya kalau software itu nanti ada saling berpasang lah. Tinggal teman-teman enaknya, kebiasaannya pakai software editing apa. Oke, itu sharing mengapa saya menggunakan PC rakitan. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau yang menyimak video ini, ada yang menggunakan PC rakitan juga. Nah, apa alasannya mengapa memilih itu? Padahal budgetnya mungkin cukup untuk membeli MacBook Pro, ya kan? Nah, bisa di-sharekan di bawah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.